Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. السابع الاعتدال. من أركان الصلاة السابع الاعتدال والثامن الطمأنينة فيه. Dalam kesempatan yang singkat ini, masih ada 10 menit waktu saya, kita mengulang dari kemarin dari rukun-rukun salat. Rukun salatnya, kemudian masuk di dalam setiap rukun ada syarat-syaratnya. Kemarin kita sudah bahas 6 di antara rukun salat. Kita masuk ke dalam yang ke-7. Yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga qiyam 'alal qadir, yang keempat qiraatul Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam tuma'ninatu fih, yang ketujuh sekarang al-i'tidal. Maknanya al-i'tidal al-istiqamah, bangun lurus. Itu di dalam bahasanya. Kemudian di dalam fikihnya, definisi fikihnya, audul musalli ila ma kana qabla ruku'ih, kembalinya seorang yang salat kepada keadaan sebelum rukuknya. Makanya Imam Al-Ghazali balik kepada keadaan sebelum ruku gimana? Sedekap. Tapi kita yang mu'tamad inda Ibn Hajar isbal. Kita rentangkan kedua tangan kita. Itu yang diambil oleh para ulama-ulama kita. Dan syaratul i'tidal kemarin saya udah kasih formatnya itu. Di dalam syarat-syarat ada 20 syarat takbiratul ihram. Kemudian ada yang 666, yaitu ruku, i'tidal dan julus baina sajdatain. Itu 666. Kemudian 999 sujud, tasyahudul akhir, kemudian as-salatu 'alan nabi. 999 syaratnya. Yang terakhir salam, yaitu 10 syaratnya. Jadi i'tidal ada sekarang berapa? 6 syaratnya. Sama seperti yang dahulunya 4 ini, 3 ini yang ruku, i'tidal, julus baina sajdatain, 4 syaratnya samaan. An yasiha ma qablahu, an la yaksida ghairahu, an yakuna bituma'nina, wa an takuna tuma'ninatuhu yaqinan. 4 ini selalu sama di 3 rukun yang tadi. I'tidal, ruku, i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Ingetin itu jadi gampang. 4 rukunnya sama. Bedanya di 2-nya aja. Di dalam i'tidal adalah an yansiba fagara dhahrihi. Harus sudah lurus tulang punggungnya, tulang tunggirnya kalau kita bilang. Jadi nggak boleh masih begini langsung sujud, nggak boleh. Mesti sudah lurus. Ini ngajarin kita benar-benar perhatian di dalam sholat. Bukan ulama ngajarin kita ketat, sulit, susah sebagaimana pandangan sebagian orang. Kok ada rukun, ada syaratnya lagi. Itu ternyata ulama-ulama kita pingin kita sholatnya benar-benar rapi, khusyuk, perhatian penuh, fokus benar-benar untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus diperhatikan syarat-syaratnya. Ketika kita i'tidal, bangun dari ruku, harus kembali dalam posisi bangun total. Gak boleh dalam keadaan masih goyang atau masih membungkuk atau kelebihan. Ada nggak bangunnya jelepat? Kelebihan ya bangunnya. Nggak boleh ini. Kemudian kita sujud, nggak boleh. Balikin dulu ke asalnya sampai lurus fagar dhahrihi. Bagian tulang tunggirnya kita udah lurus berdirinya, baru dibolehkan sujud. Kalau kita main sujud aja nggak sah, harus balik buru-buru, harus kita balik, kita sujud dalam keadaan masih membungkuk, kita langsung sujudin, nggak sah.
Nggak sah kita punya i'tidal. Harus apa? Sujudnya juga kalau i'tidal nggak sah. Mesti bangun dulu dia. Lempengin baru sujud lagi. Itu daripada syarat yang kelima. Yang pertama ayyasihha ma qablahu. Harus sah yang sebelumnya. Rukunya harus sah. Kemarin syarat ruku kita sudah jelaskan. Ayyasihha ma qablahu. Harus sudah benar yang sebelumnya, yaitu rukunya sudah benar. Fatihahnya sudah benar. Kemudian an la yaksida ghairahu. Tidak boleh punya tujuan lain selain i'tidal. Ada ular di bawah kaget kita langsung diri. Nongol sesuatu apaan dari bawah kita langsung diri. Udah niatin aja i'tidal, nggak sah. Kadang kebangunnya i'tidal kita bukan karena untuk i'tidal, tapi karena sesuatu yang ngagetin kita. Tahu ada orang naruhin petasan, kaget deh, bangun aja, tanggung dah, bangun untuk i'tidal, nggak sah. Ruku lagi balik, kemudian baru i'tidal kita benerin. An la yaksida ghairahu, an yakuna tuma'ninatu wa an yakuna bit tuma'ninah. Harus i'tidal itu dengan ada tuma'ninahnya. Maknanya tuma'ninah ayyastakira kullu udwin makanah, dan udah benar-benar tenang. Kita berdirinya udah tenang, biqadar subhanallah, dengan sekadar subhanallah. Ini kelihatannya memang gampang, tapi ketika praktek kita sholat tuh subhanallah, bisikannya, godaan setannya, itu kayaknya kita mau cepet-cepet aja. Yang kayak kita kemarin bilang wajar orang yang tidak perhatian di dalam sholatnya, dia pasti mau cepet-cepet. Orang yang nggak ada khusyuknya, wajar dia mau cepet-cepet, nggak nikmat bagi dia. Sesuatu yang nggak ada kelezatan, nggak ada kenikmatan, orang mau cepet-cepet selesai. Tapi orang-orang yang perhatian sholatnya, benar-benar fokus, benar-benar khusyuk, dia akan nikmatin tuh setiap gerakan-gerakan sholat. Dan ketahui setiap gerakan sholat, setiap perbuatan di dalam sholat, perkataan di dalam sholat mempunyai kenikmatan yang berbeda-beda. Mawaid kata ulama, itu seolah-olah hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kenikmatan yang berbeda-beda. Jadi yang ketiga, an la yaksida ghairahu, yang keempat yakuna bituma'nina, yang keempat yakuna tuma'ninatuhu yaqinan. Harus tuma'ninahnya yakin dia sudah berdiri. Kalau dia ragu tadi tuma'ninah enggak ya? Sebelum dia sujud balik dia harus. Kalau dia ragu, ada keraguan, tadi aneh dirinya lempeng enggak ya? Benar-benar udah tuma'ninah belum ya? Dia udah mau sujud, balik dulu. Pastiin dulu dia benar-benar yakin tuma'ninah, diam, bergadar subhanallah, dengan sekadar subhanallah aja. Wa'an yang kelima, an yansiba faqara dhahri. Harus tegap, sudah dia punya tulang tunggirnya sudah lurus. Jangan bungkuk, jangan berlebihan. Jangan bungkuk, jangan berlebihan. Jadi kalau dia bungkuk, dia sujud, nggak sah. Dia berlebihan, dia langsung sujud, nggak sah. Harus balik dia langsung. Harus dia balik dalam keadaan i'tidal benar, lurus dia punya pinggangnya. Kemudian yang terakhir, an la yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru' wa bi qadril Fatihah. Tidak boleh memanjangkan i'tidal. Tidak boleh memanjangkan i'tidal melebihi zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Boleh kita baca Rabbana lakal hamdu Rabbana walakal hamd. Apa doanya? Rabbis samawati wal ard, mil'as samawati wal ard, wa mil'al ardi mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada doanya lagi. Enggak boleh lebih daripada sekadar Fatihah dalam setiap rakaat kecuali rakaat terakhir. Kecuali rakaat terakhir boleh dipanjangin mutlak Ibn Hajar. Pendapat Ibn Hajar mutlak. Kalau Ibn Ramli mengatakan boleh dipanjangin kalau dia baca kunut. Kalau dia nggak baca kunut, nggak boleh panjang. Ingat, jadi rakaat terakhir boleh i'tidal panjang. Maka kita kadang-kadang sering kita dengan guru mulia kita sembahyang, bahkan beliau kalau setiap sholat beliau membaca daripada kunut nazilah. Jarang saya tidak dapati beliau tidak membaca kunut nazilah. Karena beliau banyak mengajak orang-orang membaca kunut nazilah karena di akhir zaman banyak sekali bala, banyak sekali ujian untuk umat Islam, sehingga diperlukan sekali untuk banyak kita membaca kunut nazilah. Nah, itu beliau panjangkan
lebih dari kadar Fatihah, nggak masalah di dalam pendapat kita Imam Syafi'i, yaitu Ibn Hajar, kalau baca kunut. Kalau nggak baca kunut, dipanjangin, diem doang. Nggak baca kunut, dibaca zikir yang lain, yadur inda Ramli. Imam Ramli nggak boleh. Tapi kita boleh pakai pendapatnya Ibn Hajar. Mau kunut, mau enggak, yang penting doa dipanjangin ketika i'tidal, dibolehkan di rakaat terakhir. Ingat, di rakaat terakhir. Yang kedelapan, at-tuma'ninatu fi. Ini dimasukkan ke dalam rukun. Oleh pengarang, tuma'ninah dimasukin ke dalam rukun sholat. Kalau tadi masuk ke dalam syarat sholat. Nggak ada bedanya, karena rukun dan syarat hanya beda kewajibannya aja. Kalau kewajiban rukun dari mulai start sholat sampai selesai sholat. Tapi kewajiban syarat dari sebelum sholat sampai selesai sholat, itu syarat mesti ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.